itu kita lebih hati-hati. Kita nanti akan melengkapi pemeriksaan selain dengan USG, mungkin kita nanti pemeriksaan kromosom atau NIPT yang sekarang dikenal. Oh, NIPT lagi hits banget itu ya dok ya. Halo dokter, selamat siang. Gimana kabarnya dokter ya hari ini? Baik, dokter Feni. Oke, mungkin untuk di kesempatan yang indah ini kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit terkait tentang jenis-jenis kelainan bawaan pada janin gitu ya dok ya? Iya, dokter Feni. Mungkin boleh saya mulai tanyakan untuk pertanyaan pertamanya ya dok ya? Boleh, boleh. Boleh dijelaskan nggak sih dok terkait jenis-jenis kelainan bawaan apa aja sih yang mungkin terjadi pada janin-janin saat ini? Jadi kelainan bawaan itu terkait dengan kelainan anatomi. Jadi kalau kelainan anatomi bisa dari kepala sampai kaki. Contohnya yang paling sering kita deteksi itu hidrosefalus. Terus kelainan ke dada, mungkin jantung, ada paru bawaan. Terus ada agenesis renalis, ginjal. Atau terus ada bentuk kaki atau ekstremitas yang bengkok, juga bisa kita lihat kelainan-kelainan bawaan itu tersebut. Jadi ternyata untuk kelainannya dari atas sampai bawah itu bisa mungkin terjadi semua ya dok ya? Bisa, dan di situ juga bisa kita prediksi seandainya ada kelainan, kemungkinan ini ada kelainan ke arah kromosom atau tidak, juga kita bisa deteksi. Kalau gitu yang harus kita lakukan saat kita hamil atau mungkin pemeriksaan apa aja sih dok yang harus kita lakukan supaya kita bisa men-screening atau mendeteksi secara dini ya kelainan apa sih yang terjadi pada janin, pada ibu hamil itu sendiri? Jadi tergantung trimesternya, disarankan sejak awal kehamilan sudah melakukan antenatal care. Karena dari antenatal care itu kita bisa prediksi seandainya pada trimester pertama, USG trimester pertama itu mungkin kita akan screening dari nuchal translucennya. Atau orang-orang ngomong ketebalan tengkuk leher belakangnya. Gitu untuk prediksi seandainya kita ketahuan lebih dari 3 mili, mungkin kita prediksi ada kelainan kromosom. Mungkin kalau Maya Friend ini agak bingung ya dok ya. Jadi trimester ini adalah suatu rentang waktu yang kita gunakan untuk membagi usia kehamilan. Betul, trimester 1, 2, dan 3, betul dokter Feni. Pada dasarnya kita ada 3 trimester yang dibagi setiap 3 bulan. Begitu ya dok ya? Betul. Kemudian apa sih dok tips yang bisa dilakukan oleh ibu hamil supaya bisa mencegah janinnya terhindar dari kelainan bawaan? Jadi kelainan bawaan itu mau ada beberapa. Satu memang ada keturunan atau bawaan genetik itu tidak bisa apa-apa. Tapi kalau ada ibu hamil dengan genetik, seandainya ada saudara yang ada kelainan kromosom, sebaiknya sejak dini kontrol sebelum prakonsepsi, sebaiknya kontrol ke kita supaya kita bisa prepare dengan baik. Berarti sebelum kehamilan itu juga sudah harus dilakukan kontrol ya dok ya? Iya, betul. Bukan pada saat hamil yang benar. Sebelum merencanakan kehamilan itu sebaiknya kontrol. Karena sebenarnya kan memang banyak orang taunya kontrol itu waktu hamil aja ya Betul, dok? itu pencegahan yang paling bagus itu waktu sebelum kehamilan, kita konseling dulu sebelum kehamilannya. Seandainya sudah hamil sejak trimester 1, sebaiknya rajin kontrol, yaitu screening apabila memang usia ibu di atas 35 tahun, ada riwayat keluarga seandainya ada kelainan kongenital, yang paling sering itu permisi Down syndrome, itu kita lebih hati-hati. Kita nanti akan melengkapi pemeriksaan selain dengan USG, mungkin kita nanti pemeriksaan kromosom atau NIPT yang sekarang dikenal. Oh, NIPT lagi hits banget itu ya dok ya? Di Maya Hospital sudah ada ya. Oh, sudah ada? Sudah ada. Mungkin nanti Maya Friend bisa juga nih screening NIPT untuk mengetahui secara dini ya dok ya terkait kelainan kromosom pada janinnya. Cuman kalau misalnya itu kan tadi terkait kelainan bawaan berdasarkan kromosom, apakah ada dok kelainan yang disebabkan karena mungkin lifestyle atau kekurangan gizi atau malnutrisi yang bisa menyebabkan ada kelainan bawaan pada janinnya? Bisa. Contohnya apa coba dok? Paling gampang diabetes mellitus. Sekarang trennya diabetes pada ibu hamil meningkat. Apabila memang ibu hamil ada riwayat diabetes sebelumnya, kita akan terapi lebih hati-hati. Bisa jadi kelainan cacat pada jantungnya. Bayinya lebih besar gitu. Bisa. Jadi bayi besar itu tidak selamanya bagus gitu ya. Biasanya kan kalau ibu hamil kan pengennya besarnya berapa lahirnya. Jadi itu ternyata juga salah satu hal yang memang harus kita perhatikan secara seksama ya. Ibu merokok. Ya pastinya. Iya. Kemudian mungkin bisa diingatkan juga untuk mengkonsumsi asam folat dan lain sebagainya itu juga berpengaruh terhadap pembentukan otak sepertinya ya dok ya? Betul, jadi tadi yang saya sarankan, jadi konsumsi asam folat itu sebelum kehamilan yang paling bagus. Oh, sebelum kehamilan. Sebelum kehamilan kita sudah dikonsumsikan asam folat. Prakonsepsi istilahnya. Prakonsepsi dan durante konsepsi atau sebelum dan selama masa kehamilan. Betul, gizi ibu sebelum prakonsepsi itu juga penting sekali.
Mungkin yang terakhir ya dok ya. Boleh. Kalau misalnya sudah diketahui ada suatu kelainan pada janin dari suatu ibu yang mengandung, kira-kira yang harus dilakukan sebagai seorang parents itu apa ya dok ya? Kita pasti kasih tahu kemungkinan besar yang akan lahir bayinya seandainya ada kecacatan. Kita analisa kecacatannya, contohnya yang seandainya ada gastroskisis atau ususnya terburai. Kita ngomong, Bu, sebaiknya bersalin di rumah sakit yang lengkap supaya nanti penanganannya lengkap secara holistik. Ada dokter anak, ada dokter neonatus, nanti ada dokter bedah anak. Seandainya ada hidrosefalus, ada dokter bedah sarafnya gitu. Kita jadi sebelum bayi lahir kita sudah siapkan tim untuk bisa menangani kelainan anak ini waktu setelah keluar dari rahimnya. Oke, jadi tips yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan kelahirannya di fasilitas kesehatan yang lengkap ya. Contohnya di Maya Pada Hospital Mayapada ini sudah lengkap sekali. Bedah anak, neonatus, bedah saraf. Opsi yang fetal maternal juga ada. Banyak di sini. Banyak. Oke, mungkin dari Maya Friend itu aja ya dok ya. Dari Dokter Hari sendiri mungkin adakah closing statement atau tips-tips tertentu untuk Maya Friend yang ada di rumah? Ada untuk Maya Friend. Oke, silakan dokter. Maya Friend, ini tips. Jadi sebelum hamil harus direncanakan kehamilan, dan sebelum hamil kontrol ke dokter untuk mendapatkan konseling dan tip-tip yang sehat untuk hamil. Apabila sudah terjadi kehamilan, rutin pemeriksaan sejak awal kehamilan supaya mendapatkan gizi, mendapatkan deteksi, mendapatkan asupan yang baik untuk bayi dan ibunya. Oke, terima kasih Dokter Hari Gondo. Jangan lupa buat Maya Friend yang ada di rumah untuk subscribe YouTube dari Maya Pada Hospital. Jangan lupa like, komen, dan juga share, serta follow Instagram dan TikTok Maya Pada Hospital di @mayapadhospital. Salam sehat Maya Friend, sampai jumpa. Terima kasih.